Nah, sebelum kita mulai ibadah hari ini, ayo kita simak info-info seputar gereja kita terlebih dahulu. Selamat datang bagi para pengerja dan jemaat yang hadir pada ibadah minggu ini. Ibadah raya di GBWTC Cilegon ada 2 kali jam ibadah, yaitu pukul 8 pagi dan setengah 11 siang. Untuk pengerja yang bertugas, jangan lupa ikut 2 peribadah yang diadakan pukul 7 pagi. Khusus ibadah raya kedua akan disertai dengan ibadah sekolah minggu untuk papa mama yang membawa serta anak berusia balita sampai dengan kelas 6 sekolah dasar. Yuk papa mama, ajak anak-anak Anda untuk ikut ibadah sekolah minggu. Families, jika Anda saat ini sedang mengalami masalah atau pergumulan, jangan ragu untuk berbagi di Kersel Anda masing-masing. Jika Anda belum memiliki Kersel, Anda dapat mencari Kersel terdekat di daerah rumah Anda dengan fitur Find Kersel yang ada di WTC Apps. Anda dapat mengajukan formulir pendaftaran pada menu Join Kersel atau menghubungi ketua Kersel di nomor yang tertera di layar. Jika Anda sudah join Kersel, mari kita tertanam dan bertumbuh bersama-sama. Selalu ada, oh setia menuntun langkahku. Percayalah, Dia tak pernah berubah. Walau semua langit bumi berlalu, sukacita yang Divisi Praise and Worship sedang membuka perekrutan Love Families. Perekrutan ini terbuka bagi saudara yang bertalenta di worship leader, singer, pemusik, multimedia, soundman, lighting, dan juga penari. Dan bagi kalian yang bertalenta di bidang ini dan rindu melayani bersama GBWTC Cilegon, boleh banget ikut perekrutan ini ya. Selain itu, Divisi Praise and Worship juga membuka kelas untuk pemusik dengan syarat memiliki dasar musik dan bersedia untuk mengikuti wawancara, tes, dan prosedur lainnya. Bagi yang tertarik, dapat mendaftarkan diri saudara dengan menghubungi kontak person yang tertera ya. Bagi families yang membutuhkan pelayanan baptisan, penyerahan anak, pengurapan rumah, tempat usaha, kunjungan, dan kedukaan, dapat menghubungi kontak person yang tertera di layar atau ketua Kersel di wilayah masing-masing. Ibadah raya di GBI WTC Cilegon minggu depan pada tanggal 23 Juni 2024 di seluruh jam ibadah akan dilayani oleh Pastor Agung Nugroho. Itulah beberapa info penting yang perlu kita highlight di hari ini. Sekarang mari kita bersiap untuk masuk ke dalam hadiratnya. Dan jangan lupa ikut Kersel ya. Akhir kata, saya Loam Sematupang pamit undur diri dari hadapan Anda. Selamat beribadah saudara, Tuhan Yesus memberkati. Haleluya, shalom. Shalom GBWTC Cilegon. Puji Tuhan, kita bisa beribadah pada hari ini semua karena kekuatan dan kesehatan yang daripada Tuhan. Saudara, apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, saya mengundang kita semua untuk mari dengan iman datang kepada Tuhan Yesus. Mari dengan iman mempersembahkan hidup kita pada hari ini. Karena hanya Tuhan Yesus yang layak menerima segala kuasa, kemuliaan, puji-pujian dari umatnya. Amin. Dialah Tuhan yang memulihkan hidup kita dan memperbaharui hati dan jiwa kita. Terima kasih Tuhan Yesus. Mari sama-sama kita satu dalam doa. Terima kasih Bapa di surga, kami bersyukur atas hari ini. Kami mau datang kepadamu Tuhan. Kami mau masuk ke dalam hadirat Tuhan. Kami percaya Engkau yang sanggup Tuhan untuk memulihkan dan menjamah kami. Engkau yang sanggup untuk menebus segala dosa-dosa kami. Engkau ampuni kami Tuhan. Layakkan kami masuk ke dalam hadirat Tuhan. Engkaulah yang memeluk setiap kami Tuhan pada hari ini. Engkau yang memulihkan hati kami Tuhan.
biar kami masuk ke hadirat Tuhan dengan membawa persembahan yang harum bagi Tuhan. Haleluya, haleluya. Mari mengucap syukur kepada Tuhan. Mari bawa hidup kita menghampiri Yesus. Engkau jamah hari ini Tuhan, biar kekudusan melingkupi kami. Buat Tuhan Yesus, dengan iman nyanyikan. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, bawa persembahan ke tempat kudus-Mu. Pujian ku naikkan, sembah ku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Kau layakkan ku
kita semua untuk beriman kepada Yesus. Saat ini Tuhan kami datang dengan kondisi mungkin kami sedang susah Tuhan. Tidak ada yang baik mungkin dalam kehidupan kami. Tapi kami mau Tuhan mengundang Yesus masuk dalam kehidupan kami. Engkau ubah Tuhan hidup kami Tuhan. Sesuatu terjadi saat kami masuk di dalam hadirat Tuhan. Mari angkat tanganmu saudaraku. Mari berserah kepada Tuhan Yesus. Mari mainkan lagu ini sekali lagi. Kita minta iman dari Tuhan mengubah hidup kita. Mengubah segala yang khawatir menjadi iman yang kuat. Menghadapi segala sesuatu dengan darah Yesus. Ya Yesus, naikkan pujian sujud. Masih semangat muji Tuhan, amin. Amin. Sebelum kita masuk dan bersorak-sorak, saya mengundang Bapak Ibu Saudara menyapa kanan kiri, katakan dia Yesus sumber kekuatan, amin. Mari sekali lagi katakan dia Yesus sumber kekuatan. Yesus yang berkekuatan, amin. Mari yang percaya serukan haleluya.
Puji Tuhan. Haleluya. Ini kami Tuhan. Kami tak mau kompromi dengan dosa ini. Yes. Jalan bersama Tuhan. Yes, church. Come on. Katakan. Tuhan yang mulia turun ke dunia untuk tebus segala dosa. Kau beri keselamatan, beri kesempatan, kasih-Mu mengubahkan. Jika ku akui semua dosaku, maka Kau adalah setia dan adil. Kau telah murni dan sucikan dari segala yang jahat. Siap bersorak bagi Tuhan. One, two, three, go. Jadi lagi saling ingin kompromi, tak ingin lakukan hal yang dapat dukakan hatimu. Tak mau lagi kata firman-Mu yang telah bebaskanku. Yesus, kebenaran-Mu adalah pilihanku. Haleluya Tuhan, Kau pilihan kami. Kami tak mau berkompromi dengan dosa ini lagi Tuhan. Amin. Katakan. Kau Tuhan yang mulia, Kau turun ke dunia untuk tebus segala dosa. Kau beri keselamatan dan beri kesempatan, kasih-Mu mengubahkan. Jika ku akui dosa kami Tuhan, Engkau setia dan adil. Setia dan adil, Kau tak mengampuni dan sucikan dari segala yang jahat. Siap bersorak bagi Tuhan. One, two, three, come on. Jadi lagi tak ingin kompromi, tak ingin lakukan hal yang dapat dukakan hatimu Tuhan. Tak mau ku hidup kata firman-Mu yang telah bebaskanku. Yesus, kebenaran-Mu adalah pilihanku. Pilihan kami Tuhan, kami siap melangkah bersama-Mu. Saya mau Bapak Ibu selalu berputar tangan dan kepala tinggi-tinggi katakan, ku hidup di dunia ini lagi. Yes Lord, kami tak mau kompromi lagi Tuhan. Tak ingin lakukan hal yang dapat dukakan hatimu. Tak mau hidup di luar tuntut kata firman-Mu yang telah bebaskanku.
Puji Tuhan. Puji Tuhan, hari ini kita bersyukur bisa beribadah dan kami juga rindu untuk menyambut apabila di tengah-tengah kita ada yang baru pertama kali hadir di tempat ini. Jika ada, dengan kasih saya minta untuk melambaikan tangan. Puji Tuhan, mari kita sambut sama-sama. Yesus mengasihimu, kami mengasihimu, kami ucapkan shalom, selamat datang di WTC. Puji Tuhan, bersyukur selamat datang di tempat ini. Kita mengundang jika belum memiliki tempat ibadah yang tetap untuk bisa kembali beribadah bersama-sama minggu depan. Haleluya. Baik saudara, kita akan memberikan persembahan. Mari kita persiapkan. Kita bisa memberikan melalui dua cara. Yang pertama diberikan melalui amplop dan yang kedua ditransfer melalui QR Code yang ada di depan kursi Bapak Ibu Saudara. Jika sudah siap, saya undang kita untuk bangkit berdiri. Dengan iman mari kita deklarasikan bersama-sama. Satu, dua, tiga. Pada saat kami membawa persembahan, kami percaya pintu surga terbuka dan berkat Tuhan dicurahkan. Saya menerima bisnis, pekerjaan, sekolah, dan kuliah yang lebih baik. Keuntungan, bonus, dan aset dilipat gandakan. Semua transaksi dibuat berhasil. Customer lama dan baru Tuhan datangkan. Semua pembayaran dapat dilunas. Memiliki rumah di bumi dan di surga. Menerima hadiah, kejutan, dan penghargaan. Diberikan jodoh bagi yang belum punya pasangan. Keluarga harmonis dan tidak ada kemandulan. Semua musuh, penyakit, dan kerugian dihalau dari dalam hidupku, keluargaku, pekerjaanku, dan bisnisku. Ini adalah waktu memberi persembahan dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. I
Kami minta kehadiran-Mu. Kami minta hadirat-Mu tercurah di tempat ini lebih lagi Tuhan. Biar setiap umat-Mu dilawat, setiap umat-Mu yang hadir pagi hari ini merasakan bahwa Engkau ada di tengah-tengah kami. Shikaralalaboyalabayase, kiaralalabayasandalamayalabo, kiralalabayaso, kiaralaboyasakatakaralabayalabayalabayalabayalabayaso. Kami percaya pada saat Engkau hadir di tengah-tengah kami, Kau memberikan kuasa-Mu atas setiap kami. Kau menaruhkan kuasa-Mu di dalam lidah bibir mulut kami. Oleh karena itu Tuhan, kami percaya setiap yang sakit di tempat ini Tuhan, saat ini sudah disembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami Tuhan, kami percaya Kau yang memberikan otoritas, Kau yang memberikan kuasa kepada setiap kami. Setiap yang berbeban berat yang ada di tempat ini, Tuhan memberikan kelegaan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bebaskan setiap kami. Bebaskan setiap kami. Kurialamo ya syakotakalalama ya shikatakalalama. Kurialamo ya syadaralama ya. Biar hanya Allah Roh Kudus yang bertahta di tempat ini. Allah Roh Kudus yang menguasai tempat ini. Dari ibadah pertama maupun ibadah kedua, kami serahkan tempat ini hanya ke dalam tangan-Mu. Kami tolak segala roh-roh yang bukan daripada-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, tidak boleh ada di tempat ini. Hanya Allah Roh Kudus yang bertata dan berkuasa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami mau mendengarkan kebenaran firman-Mu. Taruhkan setiap firman-Mu di dalam lidah bibir mulut hamba-Mu. Hamba-Mu tidak mampu, hamba tidak bisa tanpa Engkau yang memimpin. Sembunyikan hamba-Mu di balik salib-Mu Bapa. Biar hanya Engkau Tuhan yang di depan. Hanya Engkau yang semakin besar Tuhan. Dan kami semakin kecil Bapa. Terima kasih. Terima kasih Bapa. Mari berbicaralah kepada kami Tuhan. Kami mau mendengarkan kebenaran firman. Terpujilah ya Allah kami yang hidup. Di dalam dan demi nama Tuhan Yesus Kristus kita yang siap diberkati oleh Tuhan. Haleluya, sama-sama katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Shalom. Kurang kenceng, kurang semangat. Shalom. Ini baru jemaat PTC Cilegon, mantep ya. Oke. Kita akan melanjutkan pengajaran dari Bapak Gembala. Boleh PowerPoint-nya ditampilkan? Ya, masih dalam serial Bangkit dan Menjadi Teranglah, bagian ke-13. Sudah, boleh ditampilkan. Nanti judul khotbahnya kita sama-sama katakan dengan suara yang keras. Ya. Silakan Bang. Ya. Ini kita sama-sama ya. Yuk kita baca judul khotbahnya dengan suara yang keras. 2, 3.
Sekali lagi belum kompak. 2, 3, dipercaya oleh Tuhan. Ya, saya pengen tahu siapa yang mau dipercaya oleh Tuhan. Boleh angkat tangan dengan tinggi-tinggi ya. Bapak Ibu Saudara yang angkat tangan dicatat semuanya oleh malaikat ya. Pertanyaan yang kedua. Ya. Untuk dipercaya oleh Tuhan, susah atau gampang? Untuk dipercaya oleh Tuhan, susah atau gampang? Susah ya. Siapa yang setuju dengan saya susah? Kenapa susah? Ya. Karena untuk dipercaya oleh Tuhan, pasti kita harus melakukan apa yang diperintahkan oleh Tuhan. Dan bukan cuma mengerjakannya cuma asal-asalan, tetapi harus benar dan baik. Kalau kita mau dipercaya oleh bos kita aja di dalam satu perusahaan, ya, kita harus bisa mengerjakan apa yang diperintahkan oleh bos kita dengan benar. Dan itu tidak cukup sekali, betul nggak? Nggak mungkin bos kita baru kita mengerjakan sekali aja langsung percaya kepada kita. Itu baru bos kita ya di perusahaan. Pasti ada perintah yang selanjutnya, kedua, ketiga yang mungkin tingkat kesulitannya lebih dari yang awal. Kalau sudah kita bisa mengerjakannya dengan baik dan benar, baru bos kita bisa percaya kepada kita. Dan untuk dipercaya oleh bos kita melakukan apa yang diperintahkannya, kita butuh skill. Betul nggak? Ya, di dalam yang bekerja pasti tahu ya. Kalau kita mau dipercaya oleh bos kita, kita harus punya skill untuk bisa mengerjakan apa yang diperintahkan oleh Tuhan. Nah, untuk dipercaya oleh Tuhan, tidak cukup hanya kita punya skill saja. Kita harus menekukan lutut kita. Berdoa dengan sungguh-sungguh, meminta hikmat dari Tuhan, meminta tuntunan dari Tuhan. Kenapa? Karena perintah Tuhan itu pasti di luar kemampuan kita. Makanya kita butuh doa dengan sungguh-sungguh. Dan itu pun belum cukup Bapak Ibu Saudara. Belum cukup kita punya skill dengan doa sungguh-sungguh, itu belum cukup. Masih harus kita punya iman yang semakin hari semakin bertumbuh. Coba kalau kita tidak punya iman yang semakin hari semakin bertumbuh. Pada saat Tuhan memerintahkan kita untuk melakukan sesuatu, pasti kita udah langsung menyerah, nggak mau melakukannya. Artinya kita nggak bisa dipercaya oleh Tuhan. Tapi kalau kita percaya, iman kita percaya, pada saat Tuhan memerintahkan sesuatu kepada kita, kita yakin bahwa Tuhan pasti turut bekerja di dalam segala hal untuk mendatangkan kebaikan. Amin. Ini kenapa untuk dipercaya oleh Tuhan itu cukup sulit. Makanya ada istilahnya, ikut Tuhan itu ngeri-ngeri sedap. Seringkali kita kalau diperintah Tuhan, aduh, apalagi udah di luar jangkauan kita, di luar kemampuan kita. Belum apa-apa kalau bisa kita melintir. Makanya ada istilah begini, Tuhan pilihlah aku, utuslah. Ada istilah seperti begitu karena belum apa-apa kita sudah menghindar. Ya contoh yang paling mudah lah. Coba angkat tangan siapa yang kalau minggu besok di dalam Kersel siap untuk sharing firman Tuhan. 1, 2. Ini cuma di lingkup Kersel loh ya. Dan ini misalnya kalau Tuhan perintahkan minggu besok sharing firman di dalam Kersel ya. Siapa yang siap? Baru 2 orang di tempat ini. Selebihnya bagaimana kita bisa dipercaya oleh Tuhan kalau kita juga tidak memiliki iman yang bertumbuh, tidak mengandalkan doa yang sungguh-sungguh. Tidak cukup dengan skill aja. Maka untuk mengikuti Tuhan atau untuk bisa dipercaya oleh Tuhan itu
sulit. Ya. Oke, kita lanjut masuk di dalam firman Tuhan. Kita buka Yohanes 2. Kita akan sama-sama belajar. Yohanes 2 ayat 23 sampai dengan 24. Ya. Ini enggak ada, Bang. Oh, mau ini ya, mau ngeluarin ini. Yohanes 2 ayat 2 sampai 23, 24 yang sudah ketemu katakan amin. Kita akan baca ya, ayat 23 aja dulu, 1, 2, 3. Dan belum semua ketemu, belum semuanya buka Alkitab. Yohanes 2 ayat 23 dulu deh. Nanti ayat 24 dibaca lagi. Sudah ketemu katakan amin. Ya, 2, 3. Dan banyak orang percaya dalam namanya karena mereka telah melihat tanda-tanda yang diadakannya. Stop sampai di situ dulu. Ya. Ini bercerita tentang saat Tuhan Yesus merayakan hari Paskah. Di sini dikatakan banyak orang percaya dalam namanya. Kenapa banyak orang percaya kepada Tuhan Yesus saat itu? Karena mereka melihat tanda-tanda. Mereka melihat mujizat yang Tuhan nyatakan. Mereka mendapatkan kebutuhan yang dia mau. Makanya mereka percaya. Makanya banyak orang percaya. Memang karakter orang seperti begitu. Kalau kebutuhannya tercukupi, dia baru, ya, saya percaya. Tapi kalau kebutuhannya nggak kepenuhi, doanya nggak dijawab, nggak Tuhan-Tuhanan lah, nggak gereja-gerejaan lah. Padahal kita harusnya tahu bahwa semua apa yang Tuhan izinkan di dalam kehidupan kita pasti semuanya mendatangkan kebaikan buat setiap kita. Amin. Ya. Ayat yang ke-24-nya saya bacakan aja ya. Tetapi Yesus sendiri tidak mempercayakan dirinya kepada mereka karena ia mengenal mereka semua. Bang Loam bisa kembali aja ke slide-nya, Bang. Jadi dua ayat ini di dalam satu perikop sangat kontradiktif sekali. Dari satu sisi banyak orang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus karena dia melihat tanda-tanda, dia melihat mujizat-mujizat, dia mendapatkan apa yang dia butuhkan. Tetapi di ayat selanjutnya dikatakan Tuhan Yesus tidak mempercayakan dirinya kepada orang banyak tersebut. Jadi kok kayaknya bertentangan sekali gitu. Kenapa kok? Tadi kalau orang banyak percaya karena dia melihat tanda-tanda. Tuhan Yesus tidak mempercayakan dirinya, kenapa? Karena Tuhan Yesus tahu hati orang-orang banyak itu. Dia mah cuman istilahnya maunya dia sendiri. Bukan benar-benar mengasihi Tuhan secara tulus. Bukan benar-benar merindukan hadirat Tuhan secara tulus. Jadi dia itu cuman istilahnya cuman ingin mendapatkan kebutuhan dirinya sendiri. Makanya Tuhan Yesus tahu mereka semua itu orang-orang seperti apa. Ya. Lanjut. Di sini kita akan semakin dalam belajar. Ada tiga tingkatan orang percaya. Ya. Yang pertama, tingkatan orang percaya di sini adalah percaya Yesus adalah juru selamat, sehingga kita mengalami kelahiran baru dan memperoleh kepastian keselamatan. Ini nanti Bapak Ibu Saudara, di sini kan ada 3 level ya. Saya berdoa semuanya bisa meningkatkan dari level pertama, kedua, sampai level ketiga ya. Bagus sih percaya Yesus sebagai juru selamat. Karena dia memang juru selamat umat manusia. Siapa yang percaya mengaku Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka mendapatkan keselamatan. Tapi jangan sampai berhenti di level ini. Ya. Jadi kenapa kok
Tuhan bisa mengklaim bahwa dia juru selamat? Karena dia yang dari surga datang ke dunia dan sekarang dia kembali lagi di surga duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Banyak para pemimpin agama di dunia tetapi tidak satu pun yang pernah ke surga. Jadi bagaimana para pemimpin agama di dunia ini bisa membawa umatnya masuk ke surga kalau dia sendiri aja belum pernah ke surga. Tetapi Yesus yang dari surga tentunya bisa membawa setiap kita masuk ke dalam kerajaan surga. Makanya dia mengklaim bahwa aku adalah juru selamat. Dan kita harus percaya, iman kita tidak boleh goyah. Karena hanya Yesuslah yang bisa membawa kita ke surga. Contoh yang paling gampang ya. Contoh yang paling gampang. Kalau saya nih, saya sewa bus. Saya ajak Bapak Ibu Saudara. Ayo kita ke Jakarta, ke Jalan Merdeka Barat di Jakarta Pusat. Saya akan bawa Bapak Ibu masuk ke Istana Presiden. Kira-kira bisa masuk apa enggak? Pendeta lo yang ngajak. Kalau saya ngajak ke Istana Presiden, kira-kira bisa masuk enggak? Waduh. Enggak mungkin bisa masuk. Pasti di pintu gerbang aja ditanya. Mau kemana, tujuannya apa? Udah janjian sama siapa? Ya. Kalau nggak ada tujuan, nggak ada janji, boro-boro bisa masuk ke Istana Presiden gitu ya. Walaupun pendeta loh yang ngajak, nggak peduli, nggak bisa masuk ya. Tetapi kalau Pak Jokowi yang ngajak Bapak Ibu Saudara untuk masuk ke Istana Presiden, bisa nggak? Pasti bisa. Kenapa? Karena udah memang biasa di Istana Presiden dan semua tahu Pak Jokowi itu siapa, gitu kan? Pasti pada saat buka pintu, udah langsung dibuka pintu. Ini ada rombongan yang saya ajak masuk, pasti masuk. Betul nggak? Jadi intinya hanya Tuhan Yesus yang dari surga yang bisa membawa kita kepada keselamatan. Ya. Yang kedua, tingkatan orang percaya yang kedua. Di sini, percaya Yesus sebagai Tuhan dan Raja. Ini yang diinginkan oleh Tuhan Yesus, bukan cuman kita percaya bahwa Tuhan Yesus sebagai juru selamat, tetapi Tuhan Yesus mau kita menganggap bahwa Dia adalah Raja. Kenapa harus dianggap Raja? Supaya Dia bisa bertahta di setiap area kehidupan kita. Dia punya otoritas untuk memerintah kita, dia punya otoritas untuk menguasai setiap area di dalam kehidupan kita. Amin. Ini level yang kedua. Dan saya berdoa semua juga bisa naik, mengakui dan percaya bahwa Yesus adalah Tuhan dan Raja. Supaya Silomen supaya apa? Supaya Dia bertahta atas kehidupan kita dan di setiap area kehidupan kita. Ya. Ini ada quote dari Tozer yang mengatakan, kalau saya mengikuti Yesus sepenuhnya, maka saya akan membuang semua yang bertentangan dengan yang diperintahkan oleh Tuhan. Berbicara tadi tentang kita percaya Tuhan sebagai Raja, ini ada cerita, namanya juga cerita. Tapi cerita ini ada kaitannya dengan bagaimana kita menganggap Tuhan Yesus sebagai Raja. Ya. Ceritanya begini, ada seorang anak muda, ya, dia bermimpi ketemu dengan Tuhan Yesus Kristus di satu ruang tamu di rumahnya dia. Lalu anak muda ini berkata sama Tuhan, Tuhan
saya serahkan ruang ini ke dalam tangan baik. Lalu setelah itu dia mimpi lagi. Tiba-tiba di ruang tidurnya dia masuklah seorang pencuri. Lalu dia bergumur, bergelut dengan pencuri ini, dia juga babak belur, tapi endingnya dia bisa mengusir si pencuri. Lalu dia datang si anak muda ke Tuhan Yesus, Tuhan, kenapa engkau membiarkan aku bergumul dengan pencuri di ruang tidur? Tuhan jawab, kalau pencuri datang ke ruang tamu, aku bertanggung jawab. Tapi kalau ke ruang tidur, aku gak bertanggung jawab. Kenapa? Seringkali ya di ruang tidur mungkin banyak poster-poster atau gambar-gambar yang gak senonoh. Mungkin juga ada televisi yang biasa dipakai nonton film-film yang gak baik. Ya. Terus si anak muda itu bicara lagi sama Tuhan Yesus. Oke, kalau begitu Tuhan, saya serahkan kamar tidur dan ruang tamu ini ke dalam tangan-Mu. Baik, kata Tuhan Yesus. Besoknya dia mimpi lagi. Ternyata masuk lagi pencuri di dapur. Dia bergumul lagi dan endingnya dia memang bisa mengusir si pencuri. Tapi tetap dia juga babak belur. Dia bertanya lagi sama Tuhan. Tuhan, kenapa kok di dapur masih kemasukan pencuri? Tuhan jawab, kalau pencuri masuk di kamar tidur kamu, di ruang tamu, aku bertanggung jawab. Kalau di dapur, aku nggak bertanggung jawab. Gitu. Jadi inti dari cerita ini, makanya setiap kita ya harus benar-benar menganggap Yesus sebagai Raja, supaya dia itu bertahta di seluruh area kehidupan kita. Pertanyaannya, kenapa kok ada satu area yang fail, ada satu area yang berhasil? Ada nggak di dalam keluarga ini harmonis, bahagia. Tapi dalam keuangan dia fail. Dia nggak bagus. Ada nggak? Ada nggak Bapak Ibu? Sudah ngopi belum? Pasti ada ya. Ada nggak misalnya di dalam keuangannya dia berhasil sukses, tapi dalam keluarganya ancur-ancuran? Ada. Ada nggak di dalam keuangannya berhasil tapi sekolahnya rusak, studinya gagal? Ada. Makanya di dalam cerita ini kita diminta supaya semua area, kalau kita tidak mau fail, serahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan Yesus. Dan biarlah Tuhan yang bertahta menjadi Raja di dalam setiap kehidupan kita. Amin. Ini ceritanya memang kelihatannya kayak konyol gitu, tetapi memang mengajar kepada kita supaya kita benar-benar menyerahkan semua area kita ya. Jadi jika ada area hidup kita yang bermasalah, area itulah yang perlu kita serahkan secara total kepada Tuhan. Agar Tuhan yang berkuasa, Tuhan yang bertanggung jawab di dalam setiap area bermasalah itu. Dan kita yakin bahwa Tuhan itu pasti sanggup menolong kita. Mungkin kita sudah melakukan suatu kesalahan, tapi pada saat kita bertobat, ya, kita sungguh-sungguh bertobat, Tuhan pasti pulihkan. Tuhan pasti memberikan jalan keluar buat setiap masalah pergumulan. Apalagi kita percaya bahwa kalau Roh Kudus tinggal di dalam kita, Roh Kudus yang akan memimpin kita, Roh Kudus yang akan memberikan kuasa kepada setiap kita. Untuk pada saat kita berdoa pasti terjadi kesembuhan ilahi, terjadi pemulihan, terjadi terobosan, terjadi mujizat. Dan saya benar-benar sangat percaya bahwa mujizat itu pasti banyak ada di tempat ini. Jemaat PTC Cilegon pasti banyak mengalami mujizat. Supaya apa saya berdoa? Supaya banyak kesaksian-kesaksian yang akan disampaikan di tempat ini untuk mempermuliakan nama Tuhan. Ya. Ini saya benar-benar merindukan supaya benar-benar mujizat itu terus nyata di tempat ini. Ya. Yang ketiga, ya. Ini level yang lebih tinggi lagi. Tadi yang pertama kita cuma percaya bahwa Yesus Kristus sebagai juru selamat.
Yang kedua, kita harus percaya bahwa Yesus Kristus cuman sebagai Tuhan dan Raja atas setiap kita, supaya Dia yang bertahta di dalam setiap area kita. Ini level yang ketiga, dipercaya oleh Tuhan untuk melakukan pekerjaannya di bumi. Nah, tingkat ini yang paling atas yang harus kita cari, yang harus kita capai supaya kita bisa mendapatkan kepercayaan dari Tuhan ya. 2 Timotius 2 ayat 20-21 saya bacakan aja buat Bapak Ibu Saudara ya. Dan kita, kalau Tuhan sampai sudah menyatakan bahwa kamu dipercaya, artinya kita sudah lulus dari segala ujian. Apa yang diperintahkan oleh Tuhan sudah bisa kita kerjakan dengan baik ya. Dengan iman yang bertumbuh, dengan doa yang sungguh-sungguh, kita lulus dari segala ujian yang Tuhan perintahkan. 2 Timotius 2 ayat 20 mengatakan, dalam rumah yang besar bukan hanya terdapat perabotan dari emas dan perak, melainkan juga dari kayu dan tanah, yang pertama dipakai untuk maksud yang mulia dan yang terakhir untuk maksud yang kurang mulia. Nah. Jadi kalau kita sudah lulus ujian dan kita bisa mendapatkan kepercayaan dari Tuhan, maka kita akan keluar seperti perabotan emas atau perak yang kalaupun dipanaskan, dibakar, tidak akan berubah. Ya. Kalau Bapak Ibu Saudara tadi yang mengangkat tangan yang sudah dicatat oleh malaikat, harus keluar seperti perabotan emas dan perak. Tidak lagi baperan, tidak lagi sedikit-sedikit tersinggung. Ya. Supaya keluar jadi emas dan perak itu akan dipakai oleh Tuhan untuk maksud yang mulia. Tapi kalau belum lulus, kita diibaratkan seperti perabotan kayu dan tanah yang kalau dibakar itu pasti hangus, habis menjadi abu. Ya. Dan ini dipakai oleh Tuhan hanya untuk maksud yang kurang mulia kalau kayu dan tanah. Tapi kalau emas dan perak untuk maksud yang mulia, karena kita sudah tahan uji, kita sudah dipercaya oleh Tuhan. Nah, ini 3 level yang pilihan ada di Bapak Ibu Saudara, mau level di mana ya. Tapi saya berdoa semuanya naik level, amin. Josh Foreman mengatakan, jangan pernah kita izinkan kesempatan untuk melayani Tuhan dan hilang begitu saja dalam kehidupan kita. Kalau kita diberikan kesempatan untuk melayani Tuhan, kerjakan. Mungkin kita nggak mampu, tapi kita berdoa saja biar Roh Kudus memberikan kemampuan kepada setiap kita. Awalnya semua juga nggak ada yang mampu. Ya, semuanya ada proses pembelajaran dari satu step ke step yang lain. Sampai nanti kita terbiasa untuk bisa mengerjakan pelayanan dan tidak menghilangkan kesempatan yang Tuhan berikan. Sekali lagi saya mau katakan bahwa melayani itu adalah suatu kehormatan buat setiap kita, ya, bukan suatu beban ya, tapi kehormatan. Jadi kalau kita diajak untuk melayani, ini adalah kesempatan. Jangan sampai kita sia-siakan, jangan sampai hilang. Ya. Bapak Ibu Saudara harus percaya bahwa di dalam diri kita pasti Tuhan berikan karunia. Gali karunia itu, temukan karunia itu, supaya kita bisa mempermuliakan nama Tuhan dengan bisa melayani. Dan kita mau dong kita dipercaya oleh Tuhan, makanya tadi banyak sekali yang mengangkat tangan mau dipercaya oleh Tuhan. Tapi yuk kerjakan, sedikit demi sedikit. Tuhan akan tambahkan pasti kepercayaan kepada setiap kita ya. Nah, saya juga mau kesaksian sedikit ya, bicara tentang kepercayaan ya. Suatu ketika senior pastor kita ya, gembala pembina kita telepon sama saya, Pak Yuda, coba kau riset ikan nila.
Saya saat diperintahkan begitu saya agak aneh gitu ya. Kok disuruh ngeriset ikan nila? Bapak Gembala kan tahu bahwa saya ini budidayanya ikan lele. Kenapa suruh suruh ngeriset ikan nila? Tapi yang lebih aneh lagi, ya, Tuhan siapkan benih-benih ikan nila di tempat saya. Sebelum Bapak Gembala mengatakan, coba kau riset, itu benih-benih ikan, memang saya punya ikan nila, tapi enggak sama sekali diurus, enggak pernah dikasih makan. Cuman saya bukan digeletakin ya, kalau geletakin mati ya. Dilepaskan di kali begitu aja. Tahu-tahu pada beranak, besoknya habis dimakanin predator. Beranak lagi, habis lagi. Lama-lama saya bilang, sayang amat ini anak-anak ikan nila. Saya panggil anak-anak, kumpulin tuh di bak, saya bilang, coba kita kasih makan. Betul dikasih makan, tambah banyak dari satu kolam kecil pindahin ke kolam besar, ada lagi. Tiba-tiba memang gembala senior kita memerintahkan untuk meriset. Jadi pada saat kita diperintahkan, Tuhan menyediakan segala sesuatu. Saya begitu antusias pada saat diperintahkan oleh senior pastor, oleh orang tua rohani saya. Kenapa? Karena saya ingin mendapatkan kepercayaan dari senior pastor. Saya kerjakan dengan sungguh-sungguh. Pada saat pendebaran saya videoin, pada saat 1 minggu saya laporin, 2 minggu laporin. Baru sekitar 2 mingguan saya riset, tiba-tiba ada perintah lagi. Coba kau pikirin bagaimana bikin kolam ikan nila. Saya kasih ukuran, Pak. Kita bikin jangan terlalu besar untuk kolam ikan nila. Ukurannya 3x5 saja, tingginya 1,20 meter, supaya nanti kita dapat air 1 meter cukup ya. Sentral drainnya di tengah aja, semua terbuka, jadi nanti amoniak bisa kita buang, saluran pembuangannya ini pemasukan airnya seperti begini. Dasarnya itu kita kasih dulu wire mesh yang ukuran 10 mili, dan itu kalau bisa semua kolam itu menyambung wire meshnya supaya satu dengan yang lain saling terkait. Apakah bisa diterima begitu aja sama senior pastor? Enggak. Bapak minta saya pengen 4 kolam jadi 1. Jadi artinya ukurannya 6x10. Nah, akhirnya berargumen lah dengan saya. Pak, kalau 6x10 artinya 60. Debit airnya ada 60 kubik, kurang lebih bobot beratnya itu 60 ton air. Saya bilang, dasarnya kuat apa enggak, Pak? 1, saya bilang. Jangan-jangan setelah diisi 60 kubik air, 60 ton, itu jeblos, Pak. Yang kedua, Pak, saya bilang, untuk ngisi airnya aja lama, Pak. 60 kubik itu saya bilang. Yang ketiga, Pak, nila itu panennya lebih sulit. Kekurangan oksigen sedikit aja udah pada mati. Kalau ukuran kolam luas seperti ini, artinya ikan banyak, panennya lebih lama. Saya takutnya keburu pada mati. Oke, kalau begitu udah kerjakan sesuai dengan rencana semula. Jadi ukurannya 3x5, 3x5 dibuat. Sambil saya tetap meriset. Kira-kira udah selesai 30 kolaman ya. Saya juga riset udah kurang lebih 3 bulan, ikan juga udah cukup besar. Lalu saya datang, Pak, ini kan kolam udah jadi, saya bilang 30-an. Saya mau buah sulungin aja, Pak, riset yang ikan nila. Oh, oke, berapa banyak? Ya kurang lebih 20 ribuan lah, Pak. Oh, oke. Akhirnya ikan yang di tempat saya dibawa ke Cisauk gitu ya, kurang lebih sampai 5 kali jalan, 2 mobil, ada 20 ribu lebih ya di bawah semua. Ya. Akhirnya dikerjain, diselesaikan di sana, dan memang yang paling besar udah sebentar lagi hampir siap panen gitu kan. Jadi intinya di sini bahwa saya ingin mendapatkan kepercayaan dari senior pastor supaya apa? Supaya saya juga bisa sama-sama mengerjakan apa yang Tuhan perintahkan kepada
gembala kita untuk memberi makan bukan cuma untuk sayur saja yang sehat, tetapi juga harus ada sumber protein yang tinggi yang dihasilkan dari ikan nila. Ya. Tuhan memberikan kepercayaan kepada senior pastor dan saya juga ingin mendapatkan kepercayaan dari senior pastor. Sampai saat ini saya masih dipercaya untuk memperhatikan, mengawasi ikan nila yang ada di HOB gitu ya. Jadi ganteng-ganteng begini saya masih dipercaya nih. Nggak mau bilang jelek-jelek begini. Ya puji Tuhan, ini berbicara tentang kepercayaan. Jadi kalau kita dipercayakan oleh para pemimpin kita, ya, kerjakanlah dengan sungguh-sungguh, dengan tulus, dengan antusias. Ya. Karena tadi sekali lagi, tidak cukup hanya skill saja, tapi juga harus dengan doa dan kita punya iman yang besar. Bangga, jujur saya bangga, karena gembala mengatakan begini, saya diperintahkan Tuhan untuk mengerjakan proyek ini. Dan kamu akan dilibatkan. Coba. Jadi kan senang sekali gitu, walaupun harga yang harus dibayar oleh saya itu cukup besar juga. Tetapi saya kerjakan dengan baik. Hampir setiap minggu dulu saya kontrol ke sana, sana. Dan sudah berjalan dengan baik, ya akhirnya saya agak mundur gitu kan. Tapi tetap kalau ada kesulitan kayak beberapa minggu yang lalu, minta tolong benih kurang, saya suruh pesenin lagi, pokoknya kalau ada masalah, ya saya juga disuruh untuk ikut terlibat lagi. Lanjut ya, jadi kalau Bapak Ibu Saudara ingin dipercaya, kerjakan dengan baik-baik, dengan sungguh-sungguh, ya, dengan antusias. Ya. Apa saja yang Tuhan akan percayakan kepada setiap kita? Yang pertama, Tuhan ingin mempercayakan keluarga kepada setiap kita, keluarga yang bahagia. Ya. Gak mungkin seorang bapak ya berharap bahwa keluarga anaknya itu berantem terus. Suami istri berantem, anak-anak berantem dengan orang tua, gak mungkin. Pasti berharap bahwa anak-anak kita ini memiliki keluarga yang bahagia. Makanya Tuhan juga ingin mempercayakan kepada setiap kita memiliki keluarga yang bahagia. Oleh karena itu kita juga harus mengelola keluarga kita sebaik mungkin supaya mendapatkan kebahagiaan. Ikuti saja manual booknya Tuhan gitu ya. Suami, kasihilah istrimu seperti dirimu sendiri. Istri, tunduklah kepada suami, jangan ada yang nanduk. Ya, tapi tunduk kepada suami. Anak-anak, nurut aja kepada orang tua. Ini pasti kalau kita ngerjakan apa yang diperintahkan oleh Tuhan, pasti ada kebahagiaan dalam keluarga. Ya. Yang kedua, apa yang Tuhan ingin percayakan? Bisnis dan pekerjaan. Kalau kita yang bekerja, bekerjalah dengan sungguh-sungguh, dengan kejujuran. Terus tambah skill kita lebih lagi. Ya, supaya para pemimpin kita yang di atas juga mempercayakan kepada kita. Kalau kita berbisnis, berbisnislah dengan benar, dengan jujur. Ya, supaya Tuhan bisa mempercayakan bisnis ini kepada setiap kita semakin besar dan semakin besar. Apalagi yang ingin Tuhan percayakan? Pelayanannya. Ya. Nah, bicara tentang pelayanan, kita tahu Rumah Indonesia Sehat ini tidak ujuk-ujuk langsung ada 5 lantai. Betul nggak yang sudah mendengar ceritanya? Enggak. Ini ada urutan dari awalnya, dari mulai melakukan baksos, ya, melakukan bakti sosial, ya, membagikan sembako, mengadakan pengobatan gratis, mengadakan sunatan massal, ya. Dari mulai itu dikerjakan, lalu Tuhan mempercayakan kembali untuk membuat klinik. Ya.
klinik buat orang-orang di sekitarnya dengan harga yang sangat-sangat murah, sehingga pada saat orang berobat ke situ itu merasa diberkati. Ya. Baru setelah Tuhan percayakan dari bakso ke klinik, Tuhan percayakan lagi rumah Indonesia Sehat Rumah Sakit. Nah, jadi nggak sekonyong-konyong langsung menjadi besar. Tetap kita harus melalui proses dari step by step-nya. Dari kecil kita dipercaya oleh Tuhan, tambahkan lagi, dipercayakan oleh Tuhan, tambahkan lagi untuk mengerjakan apa yang diperintahkan Tuhan sampai besar. Ya, kita akan lihat, mungkin Bapak Ibu belum ada yang pernah ke RIS, kita lihat videonya aja ya. RIS itu seperti apa sih setelah 5 lantai ini dibuat oleh ini, dan kita harus bangga ini adalah Rumah Indonesia Sehat dari WTC semua kita. Kita yang cabang juga kita harus merasa memiliki ya. Tapi jangan ngajak saya ke RIS ya. Karena itu cuma ke rumah sakit. Kita nanti tanggal 13 bulan depan kita sama-sama ke HOB aja ya. Kita kunjungan ke sana, kita ngelihat di sana, kita nanti diajar oleh Pak Pinem untuk bagaimana mengolah sampah di rumah bisa menjadi pupuk, sehingga kalau kita punya lahan, punya tanaman di rumah bisa bikin pupuk sendiri. Tapi kalau keris nggak usah ngajak-ngajak deh, udah cukup nonton videonya aja ya. Silakan Bang, videonya. Nah ini Rumah Indonesia Sehat yang dimiliki oleh WTC dan kita harus dan RIS Hospital berbangga. beroperasi mulai tahun 2017. RIS merupakan bagian pengembangan dari Balai Pengobatan Indonesia Sehat atau BPIS yang telah beroperasi sejak tahun 2006 dan telah melayani ribuan pasien. Pengembangan ini ditunjukkan semata-mata agar lebih banyak lagi masyarakat yang dapat dijangkau dan dilayani kesehatannya. Berdiri kokoh di kawasan BSD Serpong dan dibangun di atas areal seluas 6.000 meter persegi, RIS Hospital hadir menawarkan layanan yang profesional untuk menjawab kebutuhan masyarakat akan layanan berkualitas juga terjangkau. Sebagai rumah sakit yang telah menerima akreditasi dan sertifikasi sebagai rumah sakit tipe C dari pemerintah Kota Tangerang, RIS Hospital memiliki fasilitas poli rawat jalan seperti poli spesialis penyakit dalam, poli anak, poli kebidanan dan kandungan, poli bedah, poli neurologi atau syaraf, poli ortopedi, poli jantung dan pembuluh darah, poli spesialis kulit, poli mata, poli kedokteran jiwa, serta poli gigi anak dan umum. Setiap poli dilayani oleh dokter dan alat-alat medis yang terbaik. Fasilitas pelayanan penunjang medis seperti radiologi, laboratorium, dan instalasi farmasi yang lengkap membuat RIS Hospital semakin maju dalam melayani masyarakat. RIS Hospital juga dilengkapi dengan alat pendukung operasi seperti endoskopi, laparoskopi, laser shockwave lithotripsy, alat pendukung ICU seperti ventilator, alat pendukung perina, dan juga pelayanan IGD dan ambulan 24 jam. RIS Hospital senantiasa memberikan pelayanan yang berkualitas dan terjangkau yang berorientasi pada keselamatan pasien. Hal ini ditegaskan dan ditunjukkan dengan keberhasilan RIS Hospital dalam meningkatkan pelayanannya baik dari segi sumber daya manusia maupun ketersediaan fasilitas dan peralatan kesehatan yang mumpuni. Pelayanan RIS Hospital terus mengalami progres yang luar biasa. Ini bisa terlihat dengan terus bertambahnya jumlah pasien yang datang ke RIS Hospital untuk mendapatkan pelayanan kesehatan yang ada di RIS Hospital. Melihat kondisi dan kebutuhan yang ada, tentu saja RIS Hospital tidak berdiam diri. Berbagai pengembangan dan solusi pun dilakukan. Salah satunya dengan melaksanakan pembangunan lantai 4 dan 5 rumah sakit. Lantai 4 ditujukan untuk ruang perawatan bagi pasien kelas 1 juga untuk perawatan ibu melahirkan dan bayi. Sementara lantai 5 ditujukan untuk ruang perawatan pasien kelas VIP. Bukan hanya itu, RIS juga sudah membangun fasilitas IPAL atau instalasi air limbah
dan juga tandon air berkapasitas 75 meter kubik untuk air stok sebagai persyaratan pemadam kebakaran. Selain itu, RIS membuat 2 lift anti bakar yang dapat diakses dari belakang gedung RIS. RIS Hospital siap memberikan pelayanan yang komprehensif untuk memenuhi kebutuhan masyarakat akan pelayanan kesehatan. Harapan kami, RIS Hospital dapat menjadi saluran berkat bagi sebanyak mungkin orang, dan kami percaya melalui RIS Hospital, tangan Tuhan sedang bekerja untuk menjangkau orang-orang yang tidak terlayani dengan baik selama ini. Saya di RIS ini Oke, sudah Bang. 3 kali Stop, ke Bang. sini Stop, Bang. untuk rawat inap. Bagus Terima nggak? kasih. Rumah sakit Indonesia sehat. Bagus ya. Rapi, bersih. Dan dikatakan ini untuk bisa memberkati, menjangkau orang-orang. Karena memang sesuai dengan visi kita ini. Ya, untuk bisa berdampak. Ya, bisa mengubah komunitas, mempengaruhi kota. Bahkan bisa mempengaruhi bangsa. Ya. Dan ini juga gembala senior kita juga memang disuruh untuk memprovokasi gereja-gereja besar lain supaya juga bisa membuat rumah sakit. Sehingga akan banyak menjangkau jiwa-jiwa, banyak memberkati orang-orang di dalam kota. Ya, ini salah satunya. Dan kita, kenapa saya katakan tadi, kita cukup bangga. Ya, ada House of Bread, ada RIS ya, yang benar-benar memang ini diperintahkan Tuhan untuk supaya kita bisa berdampak. Ya. Nah. Yang keempat, Tuhan akan mempercayakan kita untuk bisa mengelola dan mengawasi semua miliknya. Ya. Kalau kita baca di dalam Matius 24 ayat yang ke-45 sampai 47, saya bacakan aja. Siapakah hamba yang setia dan bijaksana yang diangkat oleh tuannya atas orang-orang yang memberikan mereka makan pada waktunya? Berbahagialah hamba yang didapati tuannya melakukan tugasnya itu. Ketika tuannya itu datang, aku berkata kepadamu, sesungguhnya tuannya itu akan mengangkat menjadi pengawas segala miliknya. Kalau sudah dipercaya oleh Tuhan, Tuhan pasti memerintahkan kita untuk bisa mengelola dan mengawasi sesuai dengan firman Tuhan yang dituliskan di sini. Nah, Barkat mengatakan kita semua manajer, kita semua pengelola ya. Pengelola yang Tuhan berikan kepada setiap kita. Ya. Dan Elizabeth mengatakan setiap hari kita mempunyai sesuatu yang berharga yang harus dipertimbangkan untuk kita bisa melayani Tuhan dan sesama kita semua. Sekarang apa syarat agar bisa dipercaya oleh Tuhan untuk mengawasi dan membagi hartanya yang tertulis tadi di dalam Matius 24 ayat 45 sampai 47. Yang pertama, kita harus taat. Taat itu apa sih? Taat itu melakukan tugas sesuai apa yang diperintahkan oleh Tuhan. Makanya sebetulnya kalau kita baca taat itu baik di depan maupun di belakang sama aja. T-A-A-T. T-A-A-T dari belakang ya. Ada yang masih ingat singkatannya apa? T-A-A-T? Yang pertama, T pertama, Tuhan berfirman. Yang A pertama, aku percaya. Yang kedua, A yang kedua baru aku melakukan apa yang aku bisa. T yang kedua, Tuhan melakukan apa yang aku tidak bisa. Ya, jadi TAAT itu benar-benar suatu singkatan dan artinya melakukan tugas sesuai dengan perintah Tuhan. Yang kedua, syarat apa yang harus kita miliki supaya dipercaya oleh Tuhan? Setia. Setia itu apa? Mengelola harta miliknya dengan cara yang benar dalam waktu yang panjang, terus menerus ya. Enggak cuma sesaat saja ya. Kita setia mengelola cuma sesaat aja itu bukan setia. Tapi di sini mengelola harta miliknya dengan cara yang benar dalam waktu yang panjang. Itu baru bisa dikatakan bahwa kita setia. Ada hamba Tuhan yang punya statement seperti ini dan saya kenal banget hamba Tuhan ini. Ya mungkin Bapak Ibu juga sudah mengenal sama hamba Tuhan ini ya.
Nah, ini. Ada yang belum kenal? Boleh angkat tangan kalau ada yang belum kenal. Hamba Tuhan ini mengatakan seperti ini statementnya ya. Semua yang kita kelola dengan baik akan berkembang. Tetapi kalau mengelolanya tidak benar, maka tidak akan bertahan. Terutama pada saat kita dipercaya untuk mengelola rumah Tuhan. Ya. Hamba Tuhan ini tegas sekali ya. Tegas sekali. Pak Sabar pernah dimarahin sama hamba Tuhan ini? Sering, sama Pak, kita senasib. Nanti kita usulin supaya Kak Emil juga sama kayak kita. Ya, hamba Tuhan ini sangat tegas terutama dalam mengelola keuangan. Ya. Sekali lagi saya katakan di sini Pak Sabar, Ibu Bevi, Pak Yuda, Ibu Mini tidak boleh memegang uang gereja. Uang gereja ada ditaruh di bank, ya. Dan kalau perlu kita ngambil untuk keperluan operasional sebulan dan kita juga serahkan semuanya ke bendahara yang mengelola di sini. Jadi kenapa begitu tegas hamba Tuhan ini? Karena hamba Tuhan ini punya kerinduan supaya setiap kita ini bisa setia. Mengelolanya bukan sesaat tetapi terus menerus. Dan kalau kita bisa dipercaya maka rumah Tuhan itu akan berkembang. Ya. Sekarang pertanyaan saya, banyak gak gereja-gereja yang nyungsep? Ya, karena gak bisa mengelola, gak ada. Di KPN kemarin banyak hamba-hamba Tuhan proposal katanya. Ingat gak? Sedikit-sedikit bikin proposal, sedikit-sedikit bikin proposal. Ya. Tapi puji Tuhan di sini Pak Sabar nggak pernah bikin proposal. Karena kita bisa dipercaya untuk mengelola. Kita setia untuk mengelola. Amin. Dan tolong juga Bapak Ibu juga memberikan masukan kepada kita-kita ya. Kalau kita sudah sedikit melenceng, yuk tolong diluruskan. Ya namanya juga manusia, ya kita masih menginjak bumi, ya takutnya ada kekilafan, takutnya ada kesalahan, ya tolong diluruskan. Biarlah hamba Tuhan ini tetap tegas gitu kan, untuk mengawasi, mengontrol kita juga dibantu oleh Bapak Ibu pengerja aktivis di tempat ini. Yang ketiga, apa saja syarat yang harus kita miliki untuk bisa dipercaya oleh Tuhan, yaitu bijaksana. Bijaksana itu yaitu melakukan sesuai dengan perintah Tuhan. Ya, ini bijaksana. Jadi kalau bijaksana, kita ngikutin apa yang diperintahkan oleh Tuhan. Tapi kalau bijaksini, ya, artinya kita melakukan sesuai dengan keinginan diri sendiri karena bijaksini. Kalau bijaksana ya kita serahkan sama Tuhan. Amin. Makanya ini syarat ya untuk supaya kita bisa dipercaya oleh Tuhan. Yang pertama taat, yang kedua setia, dan yang ketiga bijaksana. Ini satu lagi slide yang paling digemari oleh para jemaat. Apa itu? Slide yang terakhir. Karena setelah ini kita akan pulang ya. Saya undang juga pemain musik untuk maju dan WL Singer ya. Yang dikatakan oleh Sproul ini mengatakan satu musuh yang utama dari pengelolaan adalah kita menyia-nyiakan. Ya. Kita dikasih kepercayaan untuk mengelola tapi kita sia-siakan dan itu yang akan membuat kehancuran buat setiap kita ya. Kita akan angkat pujian ya. Aku mau seperti Yesus tapi dari awal ya. Bagaikan bencana siap dibentuk, demikian hidupku di tangan dengan urapan kuasa
dibaharui selalu. Dilahirkan dalam rumahmu, inilah hidupku di tanganmu. Dengan kehendakmu, pakailah sesuai rencanamu. Mau sepertimu, Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan namamu. Mau seperti ini kerinduan kami, Tuhan. Kami mau seperti Engkau, Tuhan. Kami terus disempurnakan selalu, Bapa. Mari Allah Roh Kudus terus berkaryalah di dalam setiap kami. Karena kami menyerahkan area kami semuanya seutuhnya hanya ke dalam tangan-Mu. Biar Engkau yang bertata, Engkau yang bekerja, Engkau yang mengurapi kami, Bapa. Terima kasih, Tuhan. Mau seperti-Mu, Yesus, disempurnakan selalu. Saya undang jemaat untuk makin berdiri. Dalam segenap jalanku, memuliakan namamu. Memuliakan namamu. Beri kemuliaan buat Allah kita. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan untuk firman yang sudah disampaikan Bapa. Kiranya Engkau yang terus bekerja ya Allah Roh Kudus. Hamba-Mu sudah selesai menyampaikan isi hati-Mu Tuhan. Biarlah umat-Mu, jemaat-Mu boleh terus Tuhan dituntun, diarahkan oleh Engkau. Dan biarlah setiap kami Tuhan boleh mendapatkan kepercayaan yang daripada-Mu Tuhan. Sehingga kami boleh melakukan apa yang Kau perintahkan Tuhan. Sesuai dengan kerajaan surga, sesuai dengan apa yang Kau kehendaki. Engkau sendiri yang memberikan kemampuan kepada setiap kami. Engkau sendiri yang memberikan hikmat kepada kami. Sehingga kami boleh mengerjakan sesuai dengan apa yang Kau mau Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih untuk setiap hamba-hamba-Mu yang sudah terlibat di dalam ibadah raya ini. Dari mulai Asar, OHP, Soundman, imam-imam musik, para pemimpin pujian, guru-guru sekolah minggu Tuhan, penyambut kolektan Tuhan, semua Tuhan, koordinator ibadah raya kami serahkan ke dalam tangan-Mu Bapa. Biar Engkau pakai mereka untuk melayani Engkau lebih dahsyat lagi, lebih luar biasa lagi. Karena pengurapan-Mu turun atas mereka semua Bapa. Terima kasih Tuhan untuk Pak Sabar sebagai lead pastor di tempat ini. Tuhan juga yang terus menjagai kesehatan, Tuhan melindungi, Tuhan memberkati keluarga, rumah tangga, bisnis, usaha pekerjaannya Tuhan, istri dan anak-anaknya dijagai, dilindungi secara sempurna. Semua para pemimpin yang ada di tempat ini juga Tuhan, berkati mereka semua Bapak. Terima kasih Tuhan. Kalau sebentar kami akan pulang Tuhan, biarlah setiap kami boleh menerima berkat yang daripada-Mu. Mari arahkan hati, angkat kedua tangan kita. Tuhan memberkati Engkau dan melindungi Engkau. Tuhan menyinari Engkau dengan wajahnya dan memberikan Engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan Engkau damai sejahtera. Sekarang pulang dan terimalah berkat yang terbaik dari Allah Bapa di surga. Kasih yang sempurna dari Tuhan Yesus Kristus, persekutuan yang indah dan manis bersama Allah Roh Kudus. Dari mulai sekarang sampai kedatangan Tuhan yang kedua kalinya, bahkan sampai selama-lamanya. Di dalam dan demi nama Tuhan Yesus Kristus kita yang diberkati oleh Tuhan. Haleluya, sama-sama katakan amin. Selamat siang, selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati kita semua.